Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Anggreni Febriana, NPM 1904011140105 dari Prodi PGSD kelas 2019B. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Anggra ya hari ini. Oh iya anak-anak, nanti kalau Bu Anggra bilang bagaimana kabar kalian hari ini, kalian jawabnya gini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, oke anak-anak. Pinter anak ibu. Jadi bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Pinter, bagus anak-anak. Oh iya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oh iya anak-anak, sebelum ke materi pembelajaran kali ini, apa sih yang biasa kita lakukan? Ada yang tahu? Pinter. Ya, yang pertama kita harus membaca Asmaul Husna. Bagus, masih ingat ya keseharian kita. Terus yang kedua, setelah membaca Asmaul Husna, pinter menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, langsung saja ya anak-anak yang ke pertama, yaitu membaca Asmaul Husna. Nanti Ibu puterin ya musiknya, nanti kalian menentukan di rumah. Oke anak-anak? Pinter anak Ibu. Langsung saja ya anak-anak.
lama semakin lancar ya membacanya. Harus dipertahankan dan harus ditingkatkan dong anak-anak. Pinter. Oh iya anak-anak, langsung saja ya yang kedua, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Kira-kira kita mau nyanyi apa ya anak-anak? Boleh nyanyi Garuda Pancasila ya anak-anak. Hafalkan lagunya. Pinter anak ibu. Ya udah, nanti ibu puterin ya musiknya. Kalian tinggal menirukan di rumah. Oke anak-anak? Pinter anak ibu. Langsung saja ya anak-anak. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik kan anak, tadi membaca Asmaul Husna sudah, menyanyikan lagu wajib juga sudah. Sekarang kita memasuki pembelajaran ya anak-anak. Sebelumnya kita di sini mau belajar apa sih anak-anak? Ya betul. Kita sekarang mau memasuki ke tema 4, subtema 1 pembelajaran ketiga. Nah, apa aja sih di dalam ini? Ada yang tahu? Iya betul. Dalam tema 4, subtema 1 pembelajaran ketiga ada 3 mata pelajaran. Yang pertama apa? Iya, yang pertama adalah PPKN. Terus yang kedua apa anak-anak? Ya, yang kedua adalah IPS. Dan yang terakhir apa anak-anak? Iya, yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Nah, nanti kita akan belajar 3 mata pelajaran ini ya dalam tema 4, subtema 1 pembelajaran 3. Oke anak-anak? Pintar. Ya sudah, sebelum kita memasuki ke pembelajaran ini, ada yang tahu nggak sih apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Belum tahu ya? Ya udah, Ibu jelasin dulu ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Setelah mengamati mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab, siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. 2.
Setelah melakukan kegiatan mencari tahu tentang interaksi manusia, siswa dapat membuat laporan hasil observasi tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar dengan rinci dan sistematis. 3. Setelah mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya dengan cermat. 4. Setelah mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat membuat laporan hasil observasi tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya dengan rinci dan sistematis. 5. Setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, siswa dapat menyebutkan macam-macam interaksi manusia dan lingkungannya dengan rasa ingin tahu yang tinggi. 6. Setelah melakukan kegiatan mencari tahu tentang pantun nasihat, siswa dapat menjelaskan makna pantun dengan benar. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ya. Kira-kira gambar apa ya? Ya, gambar yang ada di hadapan kalian adalah gambar warga masyarakat di tempat tinggal itu sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Eits, bentar. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Belum tahu ya? Ya udah, jadi ibu jelasin ya. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Dan yang terakhir, tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, dari gambar tadi, kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Dan apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Untuk memahaminya, perhatikan gambar berikut ini ya. Yaitu gambar itu adalah contoh interaksi antar individu yang terjadi pada ayah atau ibu dengan anaknya. Lalu itu adalah contoh interaksi individu dengan kelompok dan terjadi pada ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Yang selanjutnya, interaksi kelompok dengan kelompok yang ditunjukkan oleh dua tim sepak bola, seperti gambar yang di atas. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, individu dengan kelompok,
Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial, dan melalui gambar tersebut kamu telah mengetahui contoh dari interaksi sosial. Nah, berikut ini adalah contoh interaksi antar individu yang lebih spesifik ya. Yang pertama, seorang siswa bertanya kepada gurunya mengenai materi pembelajaran. 2. Seorang anak menolong temannya yang jatuh. 3. Seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. Dan masih banyak contoh yang lainnya ya. Yang berikutnya ada contoh interaksi individu dengan kelompok. Yang pertama, orang berpidato di depan khalayak pada suatu acara. 2. Presiden dengan rakyatnya. 3. Ketua kelompok dengan anggotanya saat berdiskusi. Dan masih banyak contoh yang lainnya ya anak-anak. Lalu yang terakhir yaitu contoh interaksi antar kelompok. Yang pertama, pertandingan basket antar sekolah. 2. Suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas. Dan contoh lainnya kalian bisa cari sendiri ya anak-anak. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contohnya, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam oleh petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan, nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, interaksi yang mengarah ke persatuan. 2. Interaksi yang mengarah ke perpecahan. Berikut ini adalah contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Yang pertama, siswa-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. 2. Siswa-siswi mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Dan selanjutnya adalah contoh interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Yang pertama, saling mengejek teman. 2. Tawuran antar pelajar dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah dan gotong royong. Budaya ini apalagi dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Nah, lalu apa sih upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya? Yang pertama, membudayakan semangat gotong royong. Yang kedua, saling membantu dan tolong-menolong antar masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. 4. Melestarikan dan memelihara budaya daerah. 5. Menjaga kerukunan antar anggota masyarakat.
Warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan untuk mengingatnya. Turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Gimana anak-anak? Pantunnya ibu bacakan bagus kan? Oh iya anak-anak, ini ibu punya satu pantun lagi, dengerin ya. Bunga mawar, bunga melati, kala dicium harum baunya. Banyak cara sembuhkan hati, baca Quran paham maknanya. Nah, kira-kira itu pantun apa ya anak-anak? Iya benar anak-anak, itu adalah pantun nasihat. Oh iya anak-anak, kira-kira ada yang tahu ndak apa sih makna dari pantun yang ibu bacakan tadi? Belum tahu ya anak-anak. Jadi, makna dari pantun tersebut adalah seseorang yang sedih, memiliki masalah atau penyakit hati. Salah satu obatnya adalah dengan membaca Al-Quran. Baiklah anak-anak, tadi kan ibu udah menjelaskan ya semuanya. Mulai dari mata pelajaran PPKN, IPS, sampai bahasa Indonesia. Nah, sekarang ibu punya tugas buat kalian untuk dikerjain di rumah ya. Jadi tugasnya seperti ini anak-anak. Apakah kamu pernah mengikuti rapat warga 1 RT atau 1 RW anak-anak? Jika belum pernah, mungkin orang tuamu pernah. Tanyakan kepada orang tuamu ya. Lalu coba amati atau tanyakan pelaksanaan rapat tersebut. Apa yang dibahas dalam rapat itu? Apa hasil dari rapat itu? Sudahkah warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik? Tuliskan alasanmu ya. Ini ibu beri contoh ya, seperti gimana nanti laporannya. Contohnya seperti ini. Pokok-pokok pembahasan rapat masalah kerja bakti. Hasil rapatnya yang pertama, untuk mencegah perkembangan penyakit demam berdarah, warga diharapkan untuk melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan saluran air di depan rumah masing-masing dan sepanjang jalan raya Ahmad Yani, khususnya di RT 5 RW 2. 2. Agar dilakukan fogging bersama dengan berkoordinasi dengan RT dan RW yang lain, dan apabila RT lain tidak bersedia, RT 5 RW 2 akan melaksanakan fogging sendiri-sendiri dengan biaya kas RT. Untuk yang selanjutnya, sudahkah warga masyarakat melaksanakan tanggung jawab dengan baik? Tuliskan alasanmu. Jawabannya yaitu, ya sudah, karena kebersihan lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab masyarakat bersama. Warga telah sadar akan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hal ini ditunjukkan warga masyarakat di tempat tinggal Edo. Mereka telah melaksanakan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut yaitu kerja bakti membuat jalan setapak sepanjang 6 km dengan semangat kerjasama. Pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Dan kamu perlu memahami tentang tanggung jawab dong tentunya. Baik anak-anak, itu tadi adalah contoh laporan yang harus kalian kerjakan. Semangat ya mengerjakan tugas yang ibu berikan, dan bila ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Oh iya anak-anak, nih ibu punya satu pantun buat kalian anak-anak. Kancil lari tidak terkejar, rusa lari sambil berputar. Sekarang kita mulai belajar supaya jadi anak yang pintar. Semoga dengan pantun ibu tadi kalian lebih semangat belajar ya anak-anak.
Baik anak-anak, pembelajaran kali ini cukup sekian ya anak-anak. Oh iya, sebelum menutup pembelajaran kali ini, apa yang harus kita lakukan? Pinter, kita harus menyanyikan lagu daerah. Kira-kira kalian mau nyanyi lagu daerah apa anak-anak? Oke, boleh juga kita nyanyi lagu rek, ayo rek. Oke anak-anak? Ya udah, nanti ibu puterin lagunya ya. Kalian tinggal menentukan di rumah, oke? Pinter anak ibu. Ya udah, langsung saja ya anak-anak. Sampai jumpa di esok hari dan tetap semangat ya untuk belajar. Pintar anak-anak. Oh ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila Ibu ada salah kata. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itu tadi adalah video pembelajaran saat mengajar kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Tri Wahyudianto. Semoga Bapak suka ya.
Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ada pantun buat Bapak Tri, yaitu naik kapal di pelabuhan, lalu berangkat ke Pulau Bali. Hanya ucapan terima kasih kuhaturkan atas segala ilmu yang Bapak beri. Tidak lupa ada pantun juga dong buat teman-teman, yaitu gini ya. Bayang-bayang dari awan, anak kecil bermain pangkal. Zaman sekarang, zaman persaingan, siapa yang malas akan tertinggal. Hahaha, sudah ya teman-teman. Sampai di sini ya videoku, semoga bermanfaat bagi semua. Sekian dari saya dan mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.